mengumpulkan kita menjadi sebuah keluarga besar di persekutuan ini, maka pertanyaannya sama dengan seperti ini. Kira-kira Tuhan sudah mempercayakan, apa yang Tuhan sedang percayakan ini bagi kita? Silakan. Tidak ada yang merespon. Apa yang menjadi potensi kita? Atau langsung saja sebenarnya kita ini kalau dilihat secara bersama, apalah yang bisa kita kerjakan secara bersama oleh alumni teknik ini? Bang bantu dulu ya Bang. Bukan karena Bang sombong kan, tapi Bang bantu dulu. Silakan Bang. Terima kasih ya untuk kesempatan lagi. Terima kasih untuk begitu banyak. Ternyata para alumni yang sudah melakukan misi, cuman selama ini mungkin kita kurang koordinasi, kurang saling berbagi. Cuman yang saya pikirkan, saya lihat tadi waktu, kalau tidak salah tinggal 20 menit lagi. Sementara ada hal yang harus kita rumuskan pada saat ini. Jadi kalau saya berpikir, coba dulu saya beritahu apa yang saya rumuskan. Yang pertama, tetap mengenai KTP. Saya sangat setuju sekali, sepulang dari sini semua sudah mempunyai KTP, baik di daerah maupun di Medan. Cuman mari kita sekarang tentukan di daerah X siapa di sana yang menjadi monitoringnya, di Medan siapa yang menjadi monitoringnya. Sekaligus saya mengusulkan diri di Medan, saya akan menjadi siap menjadi koordinatornya di Medan. Ini untuk tepuk tangan. Agar ada aktualisasi, jangan mengambang kita ya kan. Mengenai tadi yang rekan-rekan lakukan, saya agak jempol. Cuma ini takutnya pulang kita dari sini, kurang kita pertajam dia, kembali jalan sendiri. Yang kedua mengenai apa yang dikatakan Bang Manaris tadi mengenai rumah persekutuan, saya sedikit walaupun tidak banyak saya ikuti mengenai rumah persekutuan, tetapi yang saya lihat adik-adik sebenarnya dari kampung kemarin disuruh untuk kuliah. Bukan untuk aksi dana, ngos-ngosan, mengumpulkan rupiah demi rupiah. Akhirnya yang saya lihat kurang menikmati studi, sehingga dipersalahkan adalah pelayanan. Jadi yang saya pikirkan adalah ketika tadi Bang Manaris sudah membuka kunci, sebenarnya sudah dibuka kunci, kita tinggal menentukan siapa tim untuk menindaklanjuti ini. Karena saya yakin Bang Manaris, saya bukan mengangkat Bang Manaris ya, tapi ya begini sudah sangat potensial di dalam hal itu. Karena saya tahu sudah bertahun-tahun dia di dunia properti. Jadi mari sekarang kita resmikan gitu ya. Siapa yang memikirkan ini di sini, agar nanti sepulang dari sini kita bisa tuntut dia, kalau tidak bertanggung jawab kan gitu. Bagaimana hasil reuni kita? Mengapa tidak jalan? Kira-kira begitu dia. Kita minta nanti nomornya dan mari berkoordinasi. Masalah nanti siapa yang menjadi menangani panitia inti di Medan terserah. Apakah kepada koordinasi atau kita angkat lagi di sini. Jadi kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita pikirkan kembali sekarang. Terima kasih. Kasih Bang ya. Abang sudah membuat ini diskusi penutupnya. Sebelum ke situ sebenarnya kita mau memikirkan apa misi kita bersama. Sehingga untuk beban bersama inilah nanti kita akan menutup diskusi ini dengan apakah memang perlu ada sebuah koordinasi kepengurusan yang akan follow up seluruhnya itu dari awal sampai akhir. Gitu kira-kira. Iya, tadi Bang Palti mau ngomong Bang. Boleh juga Bang ya. Yes. Jauh. Nah, Bang itu lebih sombong. Aduh. Abang pula buat dia contoh tadi sebagai. Silakan Bang. Abang PA saya. Itulah memang adik yang baik, nggak menjatuhkan adik-adiknya, nggak menjatuhkan abangnya.
Justru diangkatnya tinggi kali sampai nggak berani kita. Ya begini, sebenarnya jadi berlama-lama. Apa proyek bersama? Singkat saja. Proyek bersama itu kan bisa dilakukan bersama-sama. Ayo angkat kursi yuk, angkat meja yuk, 4 orang angkat meja. Lalu apakah angkat kursi itu harus semua angkat kursi? Kan bisa angkat kursi masing-masing, tapi semua angkat kursi. Kami ngangkat kursi di sana, yang di Medan ngangkat kursi di Medan, semua ngangkat kursi. Nah, kalau mau proyek kita bersama, yuk kembali ke gereja. Saya setuju tadi. Yang pra-alumni, tolong dibekali, dipersiapkan supaya nggak gamang masuk ke gereja. Saya terus terang nggak gamang saya masuk gereja. Karena kalaupun PKPA saya dulu bilang prioritas saya pelayan di mahasiswa. Tetapi saya tetap ambil bagian di gereja, tapi porsinya sedikit, mungkin hanya sebagai anggota. Sering dipromosi jadi ketua, saya bilang saya terbatas dalam waktu. Tapi mereka akhirnya percaya sama kita karena kita tetap ikut seperti itu. Tapi bukan ikut-ikutan. Tapi ketika kita tamat, kita nggak gamang. Langsung dipromosi, kita aja nggak mau. Nanti terlalu ini kan nggak bagus juga. Jadi maksud saya begini, proyek kita bersama satu, kita mau bikin rumah persekutuan, mau bikin atau mau nyewa. Kita sadar dulu dengan keberadaan kita. Sadar saya dengan rumah tangga saya, sebelum bangun rumah, sampai saat ini masih nyewa. Ya kan begitu ya. Tapi bukan berarti bertahan di nyewa. Selanjutnya nanti akan ada begini. Satu program kita nanti mau bikin rumah persekutuan, saat ini mau nyewa. Caranya bagaimana? Kita konkretkan. Berapa rupanya uang sewanya? Kita talangi sama-sama. Mau bal kata dokna, bal kata lenne. Mau motif dokna, motif lenne. Tapi intinya semua kita berpartisipasi. Itu intinya. Lalu proyek yang kedua, konkret. Kami memang nggak terlalu pandai berretorika. Kami memang jurusan teknik, diajari memang praktis seperti itu. Jadi yang kedua, kalau mungkin proyek kita bersama, yuk kita kembali ke gereja. Berarti pulang kita dari sini, sambil kita mengerjakan pelayanan kita, keluarga kita dan seterusnya, ayo ambil bagian di gereja. Nah, sebagai jemaat yang baik, sebagai anggota pengumuman KOR yang baik, berkorah dengan baik. Lalu mungkin yang berikutnya, ayo kita, karena kami adalah bagian dari sebuah pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai wira swasta. Guru ini pun dibagi-bagi. Ada guru ada guru bantu, ada guru PNS, ada guru honorer. Lalu berikutnya, seperti adik saya ada tadi di sini Sabang, dia di birokrasi. Yuk, nanti dia akhirnya programnya apa? Semua kita ambil bagian. Jadi pulang dari sini, saya pikirnya mau kita ambil, toh kita itu yang bisa kita kerjakan di gereja, di keluarga, juga secara pelayanan kita bersama-sama. Saya pikir kita ambil konkret supaya kita nggak terlalu berlama-lama. Toh itu juga nanti yang kita kerjakan. Kalau ditanya ini satu-satu, saya yakin sampai hari ini. Kenapa kita mau datang ke sini? Karena masih adanya pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan. Sayang memang, seperti yang saya katakan tadi, nggak semuanya kita mau memutu apa yang kita kerjakan untuk kita tunjukkan di sini. Sekali lagi, terima kasih. Oke, boleh dibuat apa-apa yang tunjukin dari syarat Bang Heber tadi, proyek bersamanya yaitu tadi rumah persekutuan. Soal teknisnya nanti coba dulu kita buat yang baru biar kita list, lalu kembali ke gereja, lalu menekuni panggilan masing-masing di dalam profesi. Yang pra-alumni satu tadi, tolong dipersiapkan itu. Mempersiapkan pra-alumni memasuki gereja Dan pekerjaan. Jadi kalau kami STM itu, kami didik mereka untuk tahu listrik sehingga tamat dan bisa pasang listrik. Jadi kita butuh. Saya pikir kami kesempatan juga yang sudah jadi. Ibaratnya begini, saya berhalangan ngajar, berhalangan mungkin sewaktu saya parkir, tolong saya ganti. Itu juga saya pikir bentuk daripada magang seperti itu. Makasih. Oke. Ya, itu dari Bang Heber. Dari kita, ya. Ada mana jendela barunya? Jendela baru aja Bang Lis. Topik kita sekarang tentang apa yang bisa kita kerjakan secara bersama. Ya. Kalau memang ini aja yang akan kita kerjakan bersama, kita akan bagian penutup yang disampaikan Bang Bantu tadi. Tetapi apa dasar daripada
bagian ini adalah nanti kalau kita berkumpul, selama ini kita sudah kerjakan masing-masing itu, tetapi perlu ada satu misi bersama. Misalnya tadi ketika share dengan Kak Esni, Persekutuan Alumni FKM itu, gitu ya Kak ya, punya misi bersama melihat potensi mereka sebagai orang-orang bidang kesehatan masyarakat. Hal yang bisa dikerjakan adalah misi di bidang kurang tepat kayaknya kok Kak. Kakak aja lah singkat padat Kak, bilangkan. Iya, kami memang sejak 2 tahun yang lalu membuat namanya prokasi. Prokasi itu dua artinya, kasih berarti love, tapi kasih yang kedua adalah kesehatan, air, sanitasi, dan higiene. Nah memang ini adalah sebagai FKM kami memang menguasai itu karena memang itulah yang kami pelajari. Jadi sekarang sejak tahun lalu kami para alumni, apakah dia ibu rumah tangga tapi FKM, apakah saya seperti staff atau apakah yang bekerja di dinas kesehatan di Pemko atau di LSM atau apapun di BEM juga, maka kami ada pertemuan bulanan semua alumni, bukan semua tapi kita berharap akan banyak bertemu dan membicarakan dari intelektual kita kesehatan, karena kita kan FKM itu kan promosi ya, preventif bukan kuratif. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat banyak? Dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan bahwa kita harus mempromosikan kesehatan. Dan memang itu bidang kami, itu adalah kemampuan kami pada kutip. Nah ini sejak tahun lalu kami sudah berkumpul dan sudah melakukan proyek 1 kali, yaitu kami melakukannya di 2 SD yang ada di Semalingkar. Nah kenapa itu kami pilih? Karena di situ SD itu banyak anak murid nggak bisa sekolah atau pulang sekolah, pulang dari sekolah karena diare, penyakit diare. Dan kemudian setelah ditanya memang mereka minum minuman yang kotor dan sebagainya dari tangan mereka dan sebagainya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita menolong sekolah itu dengan promosi kesehatan. Kita memberi penyembuhan, kita membangun instansi kesehatan, sarana air bersih, dan kita menolong guru-gurunya bagaimana melanjutkan terus modul-modul kesehatan yang kita bagi. Dan itu berlangsung dan itu didanai oleh semua alumni. Jadi kita yang di Medan ini melakukannya. Jadi baik itu ibu rumah tangga, karena saya misalnya, saya masih ingat itu masalah kesehatan, mempromosikannya. Jadi waktu saya mengajar juga untuk anak-anak, saya tidak perlu harus belajar banyak lagi karena saya sudah tahu itu. Ibu rumah tangga pun dia, bawa anak pun kadang dia bisa mengajari adik-adik itu tentang kesehatan karena dia sudah dapat pendidikan itu. Bahkan ada teman kami yang bekerja di bidang LSM, dia mampu membuat tentang itu, dialah yang membuat pilot project-nya. Jadi kita nggak perlu capek-capek, dia tinggal mengarahkan kita. Sehingga ini sangat membuat kita, waktu kita pendekatan ke sekolah itu, kita bilang ini ada proyek kami dan kami tidak sedang dapat dengan bahwa kalian punya uang dan sebagainya, kalian punya tenaga untuk kami bagikan. Dan singkat cerita, sekolah itu sangat mengapresiasi kita, dia senang. Dan kemudian sudah selesai, tahun ini kita sedang mempersiapkan untuk program kedua. Dan kami melihat ini sangat efektif dilakukan, karena itu adalah dari gawean bersama kita. Yang lainnya mereka masih tetap melakukan bisnis yang lain, tapi kami melihat ini adalah bahwa ini ada bagian kita. Ini bahwa kita itu adalah orang yang harus berurusan untuk mengelola kesehatan, itu bagian kita salah satunya. Jadi kalau mau saya lihat ke apa kita ini FT kita, berarti kita kan ada kedua ya. Berarti semua kita bagi Unimed sendiri adalah perjuangan untuk mengelola pendidikan. Ini itu yang saya pikirkan tadi. Nah tapi kalau kami adalah bidang kesehatan dan kami sampai hari ini sudah melakukan. Dan dana, soal dana, alumni kita apakah itu ada yang di luar, apakah ada yang di kota, dimanapun itu mereka akan mensupport melalui dana mereka. Karena ini adalah proyek alumni mereka. Itu dia. Iya, makasih Kak ya. Sebentar dulu Pak, biar bisa saya luruskan Pak. Saya begini kan Pak, saya dari bukan apa-apa Pak ya. Saya dari Batu Matiga. Gak usah rebutan. Memang saya terus terang KTP tadi sempat tadi salah seorang saya tanya KTP itu apa sebenarnya? Pokoknya apa tadi? Kelompok tumbuh bersama. Nah dari KTP ini terus terang memang saya orang awam, saya bingung tadi ya. Begitu dibahas KTP yang muncul misi. Padahal yang saya tahu visi dulu, baru misi. Kalau visi itu kan berarti kita satukan dulu pendapat kita. Dari situ nanti bisa kita buat pencapaian ke sana melalui misi. Dari misi kita buat tujuan.
Dari tujuan itu ada kita buat jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari situ maka kita bentuk suatu struktur sehingga ini lebih literatur. Saya tadi memikirkan membahas masalah misi. Saya senang dengan pendapat para rekan-rekan tadi yang menyampaikan pengalaman-pengalaman di lapangan. Saya hanya ngasih pandangan, arahan, bukan berarti saya dituakan. Mau saya begini saja kepada pembawa acara supaya kita singkat tepat padat. Mengingat waktu kita pun besok sudah perpisahan, closing ceremony katanya kan, submit daftar. Nah, maksud saya di sini begini Pak pembawa acara, supaya saya pun bisa terbantu untuk memikirkan ke sana. Coba dulu ciptakan visinya, baru ke misi gitu. Saya dari tadi bingung visi kita apa sebenarnya. Karena tadi ada yang menawarkan rumah persekutuan. Dasar ke sana apa gitu, melatar belakang. Saya jadi bingung. Nah, padahal tadi ada yang menyampaikan kita menyisikan 10.000 saja dari 105 atau 120 anggota alumni sudah mencapai 12 juta angka-angka gitu. Saya tadi dari sini saya kali-kali terus. Wah, berarti 5 tahun berapa M? Masalahnya apa? Saya jadi bingung. Nah, maksud saya tadi di sini kepada Bapak pembawa acara bukan maksud saya mengkritisi, enggak. Saya hanya mau meluruskan jalan. Coba tegaskan dulu isi kita, sehingga nanti entah nanti malam pun kita putuskanlah. Sepulang dari sini pun kita nanti terang gitu. Tadi saya perhatikan Lain Bantu tadi, Lain Manaris menyampaikan koordinasi, nanti itu udah masukkan juga itu. Itu nanti setelah visi misi tujuan, maka terbentuklah struktur organisasi. Itu udah solusi sebenarnya dari tadi. Cuma saya sampai saat ini saya hitung waktu. Kapan ini selesai pikir saya? Masih membahas tentang misi. Belum ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, saya rasa, saya kasih contoh sedikit. Ini istri saya buruh Padang. Saya punya visi. Saya punya anak nanti 3. Cita-cita kami nanti ada. Pertama kan dari visi dulu, saya bentuk keluarga. Jadi dari visi itu nanti saya mencapai ke sana apa kira-kira? Mak, kamu kerjanya apa? Saya kerjanya apa? Supaya bisa kita menyekolahkan anak kita. Itulah harapan kita. Kenapa? Karena mereka adalah generasi penerus. Nah, maka kita buatlah tujuan jangka pendek kita. Apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya itu gambaran. Saya hanya memberi masukan kepada Bapak pembawa acara supaya jangan nanti yang ada di sini yang kumpul tambah bingung gitu. Saya sendiri terus terang jujur bingung gitu. Kemana? Apa pembicaraan? Terima kasih. Oke. Baik, makasih Bang ya. Saya kira bukan hanya abangin yang nunggu-nunggu. Kapan siapa acara ini? Iya, makasih Bang. Bahwa setelah kita brainstorming dari awal sampai akhir tadi, kita akan meruncingkan gerak kita bersama itu, ya. Visi kita bersama yang secara bersama-sama. Itu yang akan kita simpulkan di akhir ini. Ini sudah akhirnya Bang. Di akhir ini, lalu saya akan tawarkan, perlukah kita untuk membentuk tim follow up untuk itu semua, ya. Bisa ditampilkan tadi Bang, Ibu bilang. Supaya jangan bingung audiens ini. Nah, kira-kira itu tadi Kak Esmi sudah share. Seperti itulah. Jadi ada satu hal yang kita mimpikan bersama di antara kita keluarga besar ini. Waktunya sudah habis sebenarnya. 6:30 dengan keterlambatan 1 jam kita memulai. Enggak deh. Silakan. Oh iya, Bang Pak kita ya, silakan. Kembali apa nih? Bersama yang saya sampaikan tadi, memang betul seperti dibilang kata Bang Bantu, mahasiswa itu datang di sini dibina. Tujuannya awalnya datang adalah kuliah, gitu. Tapi gimana lah kita menanamkan beban itu, beban pelayanan itu dari rumah sekretariat itu kepada kakak-kakak kita. Kalau penginjil dulu seperti Hasan Taylor, sampai dia kurang gizi, mengurangi porsi makan dia, mengurangi biaya hidup dia, supaya apa bisa digunakan untuk sebagian hidupnya. Atau dia juga keluarga, atau juga yang lain. Saya hanya mau bilang itu bukan mulu-mulu, ini yang realistis ini.
realistis. Kalau persoalan rumah sekretariat itu mahasiswa saja menyisihkan duitnya 10.000 AKK ini per bulan, itu sudah sangat terbantu untuk rumah sekretariat. Tanpa kita harus memikir-mikirkan lagi. Karena saya ingat betul, kalau saya untuk rumah cari dana sekretariat itu, dana yang saya keluarkan untuk jadi tim itu, ongkos apa udah lebih dari 10.000 di zaman tahun 2000 sekian, 2004 udah lebih dari 10.000 loh untuk mobilitas ke tim rumah gitu. Gimana kalau setiap AKK itu menyisihkan duitnya sendiri? Kemudian untuk jangka panjang, program jangka panjang ini, saya berharap punya impian, kan gitu ya, punya impian ke depan ini. Mungkin ini sekedar wacana, tetapi perlu kita pikirkan bersama-sama jangka panjang. Kita punya sebuah lembaga pendidikan formal, apakah itu SD, SMP, SMA, di mana tempatnya itu nanti dipikirkan. Tapi ini hanya sekedar impian. Kalau kita punya impian bersama seperti itu, mari kita pikirkan langkah-langkah konkretnya nanti. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang ya. Udah Bang Aris. Makin panas ini. Sebentar ya. Sebentar saya mau melihat notulen saya dulu. Karena kurang koordinasi kayaknya. Yang disampaikan Bang itu tadi tambahkan Bang. Iya, satu aja kayaknya laptop kita Bang. Mempunyai satu lembaga pendidikan, itulah mimpi kita bersama. Menurut Bang Palti, siapa aja tadi yang tunjuk tangannya? Saya harus jual mahal ini. Terima kasih, nama saya Kisra Mas. Saya dari Visi Pusu. Jadi saya setuju dengan siapa tadi yang bilang sebaiknya sih dibuat sebuah struktur pengurusan di alumni supaya kalau memang ada misi yang mau dikerjakan bersama itu bisa terkoordinir seperti itu. Nah kalau kami contohkan di Visi Pusu itu sekarang kita memang ada gitu terstruktur ya alumninya, jadi ada pengurusan dan kita sekarang sedang mengerjakan proyek seperti gerakan orang tua asuh ya, menyekolahkan satu orang anak itu namanya si Firman di daerah, memang orang tuanya nggak mampu, di daerah saya lupa agak ke dalam Denai dalam gitu ya. Jadi target kita adalah dia bisa menyelesaikan sekolah untuk sementara ini jangka kita katakan jangka menengah ya, dari kelas 2 SD kita biayai sekolah sampai nanti kelas 6 SD seperti itu kita biayai. Saat ini ada gitu kelas 4 kalau nggak salah, kelas 5 seperti itu gitu kan. Itu satu. Kemudian saya setuju juga dengan abang itu tadi gitu kan. Kalau misalkan seandainya mahasiswa mau dikasih beasiswa boleh gitu, tapi dibuat bukan untuk dia. Nah kalau kita di sana itu kesempatan kemarin adik kita ada yang perlu dana. Nah adik kita inilah disuruh mengajar si Firman itu lagi. Itu ada yang kita sekolahkan itu lagi. Nah ketika dia mengajar itu kita kasih upah dia karena sudah mengajar. Itu aja mungkin dari saya. Ya itu juga sebagai masukan. Kira-kira kepada panitia bagaimana nasib saya di sini? Kita tutup. Dengan panitia dulu Kak ya. Oke, jam 7 kita selesaikan. Ada yang belum bicara. Dua orang ya, singkat ya Bang, Abang sama jangan lawan mama, nggak mungkin menang. ya. Gini loh pembawa acara apa ya? Kita ini sekarang lagi sama-sama ngambang. Tadi kalau dibilang jangan adik-adik dengan dana segitu kita setuju. Tapi sekarang permasalahannya kita beda. Tadi saya coba tanya sama mereka, memangnya kenapa kali deh kita mesti punya rumah?
Sikat Bang ya. Terima kasih banyak Bang Gofar. Kalau saya tadi coba menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Esmi yang mengambil sampel pilot projectnya dari UKM USU. Yang saya lihat adalah UKM memanfaatkan potensi mereka dari bidang ilmu mereka itu dia. Nah, kita kembalikan kepada teknik. Bagaimana potensi kita? Seperti yang dikatakan oleh Bang Riko, apa yang menjadi potensi kita sehingga kita bisa membuat suatu improvement luar. Gitu. Kita, menurut saya, itu super lengkap. Ada pendidikan dan ada norma. Jika itu digabung potensinya sudah luar biasa. Mengenai improvement bisa kita terapkan. Contohnya, kalau FKM bisa menjadi kita katakan konsultan kesehatan. Nah, barangkali untuk improvement ketika kita bisa mempotensikan kawan-kawan baik alumni maupun juga mahasiswa bisa menerapkan itu di contoh saja PKK, ibu-ibu PKK. Kenapa? Kita punya tata busana, kita punya tata boga, kita punya tata rias, kita punya teknik yang bisa melakukan improvement pengolahan. Nah, kenapa tidak kita potensikan ini? Nah, itu yang mau saya sampaikan. Oke Bang, iya. Satu lagi, Kak Gina dulu ya, singkat kan? Ya, terima kasih. Sampai saya begini ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita melihat dasarnya, kok selesai ya? Kalau kita melihat dasarnya kita membuat ini, pasti sudah banyak mengetahui ya. Gini-gini juga ya. Yang saya ikuti tadi, ada dua permasalahan jadinya yang mau dibahas. Satu permasalahan mahasiswa, itu tentang ruang persekutuan. Yang kedua permasalahan di alumni. Nah, kalau saya melihat permasalahan di alumni itu yang paling utama adalah bagaimana kondisi alumni kita sekarang. Kenapa kita hanya berapa ya, seperempatnya mungkin dari jumlah alumni kita yang hadir di sini hanya seperempat. Apa kondisi mereka? Nah, yang tadi pagi sebenarnya sudah ada disinggung oleh Bang Bani, yang menyatakan ada beberapa orang yang tidak mau datang karena takut dihakimi. Berarti ada sesuatu di balik itu. Nah, mungkin kita semua sudah pada tahu banyak alumni kita yang tidak punya persekutuan lagi. Bentar ya Kak, karena waktu kita sangat terbatas itu jadi mundur semuanya. Saya akan menyimpulkan. Ya, maksud saya begini. Ini tentang apa yang akan kita kerjakan bersama. Ya. Maksud saya yang paling utama kita lihat sekarang alumni kita yang sudah tidak punya persekutuan, tujuan kita gimana supaya mereka punya persekutuan atau kelompok kecil. Nah, kalau tadi sudah disinggung oleh Bang Ratu akan membentuk misalnya tim, saya punya usul walaupun itu dibentuk, itu menjadi satu satu wadah yang menjamin semua alumni dan membantu mereka gimana mereka untuk memiliki persekutuan. Mungkin itu menjadi sinyal ya, gitu. Oh, di daerah sini ada persekutuan. Tapi itu karena selama ini jaringan di antara alumni itu nggak tahu, bisa satu daerah tidak saling tahu ada alumni yang kita sama di sini. Jadi, ya saya pikir kalau itu tadi misi itu, kalau persekutuan yang bagus pasti akan bermisi, akan ke gereja dan akan ada persekutuan yang membentuk persekutuan seperti ini. Terima kasih. Baik. Wah, si Dedi nggak disuruh ngomong kasih nangis. Tangan dulu lah. Oke. Banyak yang kita bicarakan memang tadi ya, yang mengundang respon kita masing-masing. Garis besar daripada diskusi kita ini adalah kehadiran kita alumni adalah alumni yang bermisi.
kesimpulan kita bukan sampai kepada apakah rumah persekutuan dibangun atau tidak. Itu tadi hal-hal yang mungkin dikerjakan oleh kita, gitu ya. Sehingga itu bukan diskusi yang sampai selesai tadi. Jadi dari awal sampai akhir kita garis merahnya kita harus menjadi alumni yang bermisi. Tetapi misi tidak terlepas dari spiritualitas. Maka yang pertama semua alumni sudah harus memiliki KTB. Ini bukan menyediakan sebenarnya. Lalu misi KTB dan personal bisa kepada donasi dan beasiswa. Itu kesimpulannya Bang, bukan menyediakan dana. Bisa donasi dan bisa beasiswa. Silakan diganti Bang. Kemudian mempersiapkan para alumni dan alumni untuk bergabung ke dalam pelayanan berupa pelayanan alumni dan gereja. Kemudian tadi ada satu tawaran dari Bang Palti. Kita ini kan dipanggil ke dalam Universitas Negeri Medan dengan gelar SPD walaupun ada D3. Maka mimpinya bagaimana supaya ke depan mungkin 50 tahun lagi kita mempunyai lembaga pendidikan gitu. Tetapi dari sekarang kita mau menyatukan kegerakan kita. Nah, kira-kira untuk ini akan ditindaklanjuti karena nggak mungkin di sini kita akan clearkan semua. Dan untuk menindaklanjuti inilah perlukah kita membentuk sebuah kepengurusan PAK UPFT? Gimana kira-kira? Bisakah ini menjadi sebuah kesimpulan penutup kita supaya kalau perlu kita akan tindak lanjuti langsung sekarang? Seperti apa kepengurusan yang kita pikirkan untuk menindaklanjuti yang berikut ini? Silakan, singkat Pak. Sebelum disepakati, poin nomor 2 menjadi donasi bagi mahasiswa, oke. Dan dana rumah persekutuan, kalau itu sudah menjadi statement, otomatis semua dana persekutuan itu disokong oleh alumni. Apakah yang seperti itu yang kita inginkan? Stop. Harus diapakan dulu, itu diklirkan. Oke Pak. Ini kan masih akan ditindaklanjuti, bukan dikatakan seluruhnya. Bahkan kalau Bang Manaris tadi ditanya, Bang Manaris punya mimpi akan bangun sendiri. Jadi nggak usah gitu loh. Dan yang di sini saya kira alumni yang sedang berbicara. Koordinasi harus kita pikirkanlah rumah persekutuan. Ini kan bagian kita alumni. Ini kita bukan rapat koordinasi Bang yang menjadi keputusan. Ini adalah sebuah pemikiran kita di akhir di action plan ini. Lalu kita akan pikirkan siapa yang akan memfollow up ini. Apakah itu nanti donasinya 10%? Itu kan nanti Pak. Ya nanti. Saya mau bertanya sekali lagi, apakah untuk memfollow up ini kita bentuk tim follow up saja atau kepengurusan? Silakan Bang Bantu untuk menjawab pertanyaan saya Kak. Saya singkat saja. Saya kira kita duduk aja di sini kepengurusan PAK UPFT Medan. Terima kasih. Gimana Pak? Kita duduk aja di sini kepengurusan UPFT Medan. Terima kasih. Oke, silakan Kak. Oke Kak. Usul Bang Bantu membentuk kepengurusan PAK teknik. Usul Kak Sempah membentuk tim follow up aja. Itu nanti yang akan bergulir ke lebih lanjut. Silakan Pak. Karena ini Bang, ketika kita menanyakan, ketika kita sudah sepakat untuk pengurusan yang namanya PAK ini, maknanya adalah alumni teknik itu juga bergerak pada IKPL. Nah, apakah dengan terbentuknya ini dia akan menjadi bentuk dengan IKPL? Terima kasih Bang. Oke, Bang Bantu tadi yang menyarankan IKPL masih ada Bang untuk seluruh Unimed. Nah, kalau saya ditanya sih,
adalah tim follow up karena tujuannya memfollow up ini. Kalau nanti akan menjadi sebuah kepengurusan yaitu nanti. Tapi tim follow up yang akan memfollow up ini. Kalau saya secara pribadi, saya kan alumni juga. Ya. Dua orang lagi untuk menanggapi. Bang Pai, silakan, sama nanti Bang Pardi. Baik, terima kasih. Masalah IKP saya kira itu adalah produk gagal dari kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau masalah rumah sekretariat pun dari dulu sudah saya sarankan itu kalau IKP. Kalau IKP-nya tidak bisa berkembang, apa kita ikuti IKP-nya? Kenapa kita nggak mau berusaha sendiri? Kita boleh dulu dari FT. Tadi KS-nya dari FKM. Kenapa kita nggak dari FT? Usul nggak ada apanya ikatan alumninya untuk mengurusi itu. Kita mulai dulu dari FT ini. Jadi saya kira untuk lebih bertanggung jawab, bukan tim follow up yang kita buat, tetapi langsung kita bentuk pengurusannya. Kita latih saat ini di sini, dan itu bekerja untuk kita fixkan mungkin 3 atau 5 tahun yang akan datang. Kalau kita nanti mau membuat lagi pengurus, belum tentu 10 tahun yang akan datang kita melaksanakan reuni lagi di sini. Terima kasih. Oke, Bang. Abang pun seperti itu kan sarannya, Bang Pardi? Iya, seperti itu sarannya, dan sebagai ketua panitia alumni, sebenarnya kami sangat berharap, ya, sangat berharap sekali kita sudah bisa mengeksekusi, ya, keputusan-keputusan dari tempat ini. Jadi kita pulang nanti kita sudah action. Jadi kalau tim follow up lagi ini udah kacau lagi. Oke, Bang. Masalah nanti misalnya apakah langsung ini nanti bisa semua langsung terselesaikan, ya, itu kita evaluasi nanti. Tapi yang pasti pulang dari besok selesai kita pulang dari tempat ini, kita tinggal eksekusi. Jadi perangkatnya apanya semua, perangkat dan juga hal-hal yang mau akan dilakukan itu, ya, kita sudah bawa dari tempat ini. Terima kasih. Itu dari panitia reuni. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi Bang Aris nggak ngomong, tapi ada sarannya. Gini dulu katanya. karena regenerasi koordinasi aja tim formaturnya setengah tahun Bang memikirkannya. Nggak. Silakan Bang. Baik, saya ingin menyampaikan pikiran begini ya. Memang singkat Pak. Ya, saya kira kita semua pengen melakukan sesuatu dengan real. Tapi saya pikir kita belajar berkali-kali bahwa perencanaan yang baik itu adalah kunci keberhasilan. Perencanaan yang baik itu adalah kunci berhasil. Kita boleh buat survei apa saja, kecuali kalau ini adalah sebuah tindakan yang menyangkut hanya satu orang, kita bisa langsung spontaneous do it. Tapi kalau ini sudah melibatkan banyak orang, tempatnya berbeda-beda, maka sebaiknya dia direncanakan dengan baik. Nah, biasanya untuk merencanakan itu perlu ada orang, tapi kita nggak mau berlama-lama. Kita bisa bilang, oke, kita buat tim tindak lanjut, tapi mandatnya adalah kita mau dengar sama mereka rekomendasinya apa. Dalam waktu misalnya 2 minggu dari sekarang dilakukan apa. Jangan berlama-lama, karena saya khawatir misalnya ya, nah kalau kita mau eksekusi yang mana? Banyak banget, ya kan? Juga agak confused. Mau eksekusi idenya Elfrida atau mau eksekusi idenya Kenias, yang mana ini? Dari barat, timur, dan segala macam, agak ribet, ya. Nah, baik kalau kita membuat perencanaan yang baik. Good plan is halfway to success, ya kan? Rencana yang baik itu sudah setengah jalan untuk berhasil. Thank you. Terima kasih Bang ya. Jadi seperti itu kira-kira. Oh, tadi saya sudah ngomong ya. Satu orang lagi mau menanggapi tentang ini? Saya akan tanya. Ada lagi tanggapan? Baik. Kita akan membentuk tim follow up yang akan merencanakan itu dengan baik. Sembari juga sudah mulai memfollow up. Apa yang sudah kita sepakati? Atau langsung kita bentuk pengurus persekutuan alumni Fakultas Teknik? Kata Bang Aris tadi, go. Itu tadi kata Bang Aris. Saya pikir teman kita tadi memberi kita sebuah masukan yang baik ya. Jadi
kalau kita nggak bisa mendefinisikan dengan baik visi kita dengan apa, lalu kita buat pengurus, nanti kita akan frustasi juga, ya kan? Jadi masukannya saya rasa baik tadi. Ya kita perlu buat visi yang clear, gitu ya. Lalu itu yang dijabarkan dengan baik. Memang kadang-kadang membuat struktur itu bikin capek juga ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada struktur, kalau orangnya segini banyak juga susah. Gimana? Kita buat tim follow up menuju ke situ. Setujukah saudara-saudari sekalian? Saya kira gini, 3 menit lagi, Pak. prinsipnya kan kita sudah menyetujui ini, hanya tinggal masalahnya adalah apakah langsung ke kepengurusan atau follow up. Iya. Dengan waktu yang seperti ini, dan banyak lagi mau dikerjakan, dan kemudian juga dalam hal persiapan yang lainnya menuju ini semua, saya kira kita lebih mengarah kepada tim follow up. Walaupun itu harapan daripada ketua panitia, daripada ini bisa disah saja, karena 2-1 bulan kemudian itu akan terbentuk. Kalau memang mau bekerja di dalamnya, terutama teman-teman yang di Medan, kan itu rumusannya. Jadi supaya jangan berlama-lama, kalau ditanyakan nanti ini akan mengambang lagi. Oke, Pak. Jadi langsung arahkan saja kepada tim follow up gitu, supaya bisa langsung bekerja. Terima kasih. Aku pun gitunya tadi, Bang. Saran saya, panitia saja tim follow up-nya langsung. Biar nggak capek jadi orang lain. Iya. Itu saran yang baik, tapi bagi saya pribadi juga sarannya tentu perlu direstruktur. Orang posmo soalnya. Mereka pasti sudah berjeri lelah untuk ini semua, perlu sesuatu hal yang fresh untuk memikirkan ini. Tadi kalau Bang Bantu sudah menawarkan diri untuk jadi koordinator KTB, kupikir ya ketua tim follow up saja gitu. Gitu kira-kira yang saya pikirkan. Kemudian kita akan utus beberapa orang lagi. Soal siapa yang apa yang akan dipikirkan, kita serahkan kepada tim follow up itu saja. Jadi bukan sekarang juga, besok gitu loh. Besok diutusnya. Jadi tim follow up kita bentuk dengan Bang Bantu sebagai ketua tim, lalu beberapa orang bersama dengan Bang Bantu dari panitia ini pun silahkan, tapi sebagai tim follow up. Begitu kira-kira. Setuju? Ya itu tadi Kak, kan itu satu, terus ada yang lain lagi. Ya, kalau apakah itu ditanya juga? Oke. Boleh buat slide baru, Bang? Tim follow up. Sebelum dihapus yang ini. Bukan dihapus Kak. Dihilangin. Ya. Cuma sekedar masukan sih sebetulnya. Gimana kalau dari 5 poin ini, gini, yang satu itu kita pisahkan dulu. Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi kalau itu kayak kata Bang Fardi, kita harus udah langsung eksekusi. Buat yang satu itu saya kira harus. Nah, karena tanpa itu nanti di follow up dari berlagi urusannya. Buat itu, buat yang poin pertama, kalau saran saya itu sudah harus, nggak bisa ditawar lagi. Jadi yang 4 poin ke bawah, mungkin itu yang menjadi bagian dari pekerjaan tim follow up. Karena memang itu mungkin bisa kita bilang masuk di jangka menengah dan panjang. Tapi kalau KTB itu sedikit udah kebutuhan yang nggak bisa ditawar lagi. Bagi yang sebagian besar dari kita memang nggak ada KTB-nya. Itu saran. Semua harus, tapi intensitasnya mana yang langsung, mana yang menengah, dan semua kan harus juga kan? Iya. Jadi tim follow up ini memang follow up itu juga gitu, sesegera.
gitu. Jadi nggak mesti harus dipisah begitu gitu. Maksudnya kalau bisa yang poin 1 pulang dari sini bahkan kelompok-kelompoknya udah terbentuk kalau sore. Iya. Tinggal kita nyampe di tempat kita tinggal bisa melaksanakan kalau buat yang 1 ya. Iya. Yang saran saya pikirkan nanti tim follow up ini besok ketika diutus akan ada yang membidangi KTB, khusus membidangi KTB ini. Gitu kira-kira. Oke, jendela baru, tim follow up. Oke, Bang Bantu tentu tadi ya. Ada yang mengajukan dirinya memfollow up di daerahnya. Kalau yang di Medan, saya kira gini, iya. Info semua dulu di Medan, supaya kerjanya agak cepat. Kalau kita daerah nggak usah dulu. Nanti dari tim Medan itu kan kontak kita buat terserah mereka mau menentukan siapa. Jadi gini usul saya, tadi Bang Batu ketua koordinatornya, kemudian dari panitia ini 2 orang, kita cari 2 orang lagi, udah selesai, itu aja. Termasuk ketua dan sekretaris itu langsung masuk saja, langsung selesai cepat. Itu kan saran abang. Kan siapa yang mau, tadi kan harus diberi kesempatan. Siapa yang mau gitu. Ya kalau sudah Ya, silakan. 2 kali juga nggak ada respon, kenapa lama-lama? Ada? Ya Kak Dina mau katanya. Iya. Tadi Bang Aris bilang gini go, gitu memang tadi. Oke. Lobby antar fraksi. Supaya lebih tenang, lebih jernih, besok kan ada Reses dulu, reses. ya, besok kan ada acara terakhir kan. Ya, saya kan hanya moderator. Sebagai catatan saya serahkan kepada panitia untuk menghubungi semua alumni ini selama makan, selama sharing. Nah, siapa yang akan jadi tim follow up besok akan kita utus bersama. Itu kesimpulan terakhir kita. Ya. Terima kasih untuk diskusi kita yang sudah dinanti-nantikan kapan selesainya tadi. Waktu yang saya pakai sudah lewat banyak sekali. Saya minta maaf untuk waktu yang berlama-lama. Apa yang sudah kita diskusikan itu semua nanti akan dibagikan. Ada Niko ya yang ahli dalam hal ini. Semua mestinya kita akan gabung di grupnya alumni teknik, gitu kan ya, supaya gampang di-share hal-hal yang sudah kita sepakati ini. Sehingga gak ada alasan bagi kita tidak tahu tentang apa yang sudah kita simpulkan ini. Baik, kita akan menutup diskusi kita. Panitia langsung makan ya? Iya, itu maksudku Bang. Makanya aku tanya langsung makan ya. Iya. Pimpin Kak doa penutup sekaligus doa makan. Sini aja. Satukan hati kita. Sungguh kami sangat bersyukur Bapa di surga, jikalau kami benar-benar boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sampai pada saat ini kami begitu sangat bersemangat untuk sesuatu pekerjaan yang mulia yang mulai kami bicarakan, kami pikirkan, bahkan kami berencana akan boleh bersama-sama melakukannya di waktu yang akan datang. Bapa, kami menyadari sepenuhnya itu semua boleh ada di hati, di pikiran kami semata-mata karena Tuhan yang menaruhnya. Dan kami mau kembali pertaruhkan semuanya di dalam tangan Tuhan, hingga kami sungguh-sungguh hanya berpengharapan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan saja yang akan memampukan kami boleh mengerjakannya. Bapa yang baik, terima kasih
kalau kami sudah boleh menutup sesi ini. Biarlah di sesi yang berikutnya kami sungguh boleh mendapatkan hasil yang menjadi kehendak Bapa bagi kami untuk kami lakukan. Dan saat ini tiba waktunya kami akan makan, memenuhi kebutuhan jasmani kami. Kami mohon berkat Allah turun atas semua makanan yang akan kami nikmati malam ini, hingga kami beroleh kekuatan yang baru, dan kami terus boleh bersuka cita dengan kekuatan yang baru melakukan reuni kami sampai pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita kembali lagi ke ruangan ini jam 8. Yang bawa sarung dibawa sarungnya ya. Iya, di sini jam 8. Dan jangan lupa kelompok talent night-nya yang sudah dibagi tadi, kamar-kamarnya. Terima kasih. Silahkan menikmati makan malam. Teman-teman, untuk kelompok 2 nanti kumpul setelah makan malam. Persiapan talent night. Silahkan kumpul sambil makan malam.